Ini kelihatannya gugatan ini gugatan yang mengharapkan yang tidak mungkin nih kelihatannya. Karena dia tidak mempersoalkan, dia mengatakan bahwa pengadilan itu tidak saja hanya menyelesaikan sengketa. Ya kalau kita tidak ingin menyelesaikan sengketa, tapi pergi ke pengadilan, lantas untuk apa? Ya kan? Apakah dengan maksudnya bahwa hanya menggunakan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi sebagai panggung politik? Apakah memang menggunakan pengadilan ini sebagai sarana untuk mengungkapkan ketidakpuasan? Kan tidak begitu kan? Saya sebagai lawyer selalu terikat kepada aturan hukum yang berlaku. Kalau saya ke pengadilan, maka saya harus taat kepada hukum acara. Hukum acara bagaimana harus kita jalankan. Nah, contoh umpamanya, kalau ada orang mencuri mobil, terus dilapor ke Mahkamah Agung, ya pasti Mahkamah Agung bilang, ya jangan ke saya dong. Ya, itu kamu pergi ke polisi, Mahkamah Agung mengurusin itu. Ya. Sama dengan kasus ini juga, gitu loh. Kan dia bilang ada abuse of power. Kemudian dia bilang ada pelanggaran-pelanggaran, ya kan? Umpamanya ada juga nepotisme. Kok ada nepotisme, ada pelanggaran, perginya ke Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi bilang, ya kamu pergi ke Bawaslu. Kan sudah aturannya gitu loh. Jadi kalau kita lompat-lompat, ini namanya kita kena berat hukum gitu loh. Itu namanya semacam perbuatan yang frustrasi bahwa nggak mau tahu lah pokoknya hasilnya apa, pokoknya gue sampaikan, gue teriak, gue sampaikan apa yang gue mau kira-kira gitu. Nah itu adalah saya pikir sikap yang tidak tepat gitu loh. Lantas juga tadi saya mendengar juga di sana itu dibilang bahwa ini adalah cara untuk mengedukasi demokrasi. Loh, ini kelihatannya kan mau dibawa kasus ini sebagai perkara demokrasi. Ini bukan perkara demokrasi. Ini perkara sengketa. Kalau ada sengketa harus diselesaikan sengketanya oleh siapa? Oleh hakim yang berwenang. Nah kalau hakimnya tidak berwenang, maka konstitusi tidak berwenang, nggak mungkin dia mau memeriksa perkara itu nanti. Ya kan? Dia kan bilang, saya nggak berwenang. Jadi kalau umpamanya 03 mengatakan ada abuse of power, ada nepotisme dan sebagainya, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa itu. Itu kewenangan Bawaslu. Jadi sangat salah gitu loh. Bang Oto, Jadi Bang Oto, terkesan bahwa ini seakan-akan tidak ingin mendapatkan suatu hasil, tapi pokoknya ngomong kan gitu kira-kira gitu kan. Bang Oto. Kalau ingin dapatkan hasil, maka harus diperoleh hukum acara. Nah, kita sepakati dulu, hukum acaranya kayak apa? Kalau ada, saya mau tanya dulu ya, kalau ada sengketa administratif mengenai pelanggaran-pelanggaran TSM, hukum acaranya gimana? Kan tegas menyatakan, pasal 475 Undang-Undang Pemilu mengatakan kalau ada sengketa soal perhitungan suara, itu ke MK. Kemudian diatur juga dalam undang-undang kalau ada mengenai soal sengketa mengenai soal pelanggaran administratif, nepotisme, dan abuse of power, itu kepada Bawaslu. Nah, lantas Anda menggunakan hukum acara yang mana sehingga datang ke MK gitu loh. Jadi itu persoalannya, legal standingnya dan hukum acara yang dipakai sehingga 03 ke MK itu apa?